Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film yang rilis pada tahun 2008 yang berjudul City of Ember. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Gil Kenan, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Saoirse Ronan sebagai Lina Mayfleet, Harry Treadaway sebagai Don Harrow, Bill Murray sebagai Major Cole. Film ini bercerita tentang satu buah kota yang begitu tua di bawah tanah, di mana kota tersebut diciptakan dan didesain oleh para arsitek, ilmuwan, dan para profesor untuk melindungi generasi penerus di dunia yang mulai mengalami kehancuran. Para pendiri kota tersebut menyimpan sebuah instruksi jalan keluar dari kota Ember dalam sebuah kotak yang kemudian diberikan kepada wali kota yang menjabat di kota Ember. Kotak tersebut sudah disetting yang mana hanya bisa terbuka setelah 200 tahun lamanya. Tahun ke tahun wali kota dan kotak tersebut berpindah tangan hingga kemudian dilupakan. Kota Ember yang sudah berusia 200 tahun pun lantas sudah di batas kemampuan karena tidak mampu menyokong kehidupan para warga kota lagi. Persediaan makanan dan obat juga sudah menipis dengan keadaan listrik kota yang sering mati. Hingga kemudian seorang gadis menemukan kotak tersebut yang menyadarkannya bahwa ada jalan untuk keluar dari kota agar mereka hidup tanpa harus dengan kegelapan lagi. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah tempat rahasia. Di sana terlihat beberapa ilmuwan serta arsitek tengah merencanakan pembangunan sebuah kota di bawah tanah yang disinyalir hal itu mereka lakukan untuk perlindungan manusia di masa depan, di mana orang-orang tak akan mengetahui apapun tentang kehidupan di bumi, karena semua rahasia pun disimpan dengan sangat rapih di sebuah kotak yang sudah diset untuk 200 tahun tak bisa terbuka, karena akan terbuka jika situasi sudah semestinya. Kotak itu pun tampak selalu diserahkan ke generasi-generasi lain oleh wali kota. Namun saat 150 tahun kehidupan berlalu, kotak itu pun mulai terlupakan serta tak ada satupun orang yang mengetahui keberadaan kotak itu. Karena wali kota ketujuh wafat dengan mendadak dan tak mampu menceritakan misi kepergian mereka setelah 200 tahun lamanya. Hingga sampai pada akhirnya kotak itu pun terbuka dengan sendirinya yang mana setelah 200 tahun berlalu. Dan seharusnya para manusia yang hidup di kota bawah tanah itu telah mengetahui bahwa kota sudah saatnya harus ditinggalkan, di mana kota bawah tanah tersebut bernama Ember. Alhasil, akibat kotak yang tidak dilengserkan kepada wali kota baru, terlihat wali kota ke-8 yang saat ini tengah menjabat, benar-benar tidak mengetahui keberadaan kotak itu berada, bahkan ia pun menyembunyikan bahwa kota ini akan hancur, karena ia tak ingin warga-warganya panik, karena tak ada jalan keluar dari kota Ember. Hingga terlihat fase kehidupan warga Ember, di mana anak-anak yang baru lulus sekolah dasar langsung diberikan pekerjaan yang mereka ambil dari sebuah kantung yang wali kota itu bagikan. Jadi apapun yang mereka dapatkan itulah pekerjaan mereka dan mau tak mau harus dijalani sampai tua. Lalu terlihat di sana ada seorang perempuan yang bernama Lina, yang mana ia sangat menginginkan pekerjaan sebagai pengantar surat, namun sayangnya dia malah mendapatkan pekerjaan yang tak diinginkan, yaitu petugas pipa yang begitu berat. Beruntunglah ketika tengah terdiam, tiba-tiba seorang laki-laki bernama Don, salah satu sahabat Lina, tampaknya berusaha menukar pekerjaan yang mereka dapatkan, yang mana dia mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar surat. Membuat Lina yang mendambakan pekerjaan itu pun langsung dengan cepat menyetujuinya, hingga pada akhirnya Lina serta Don pun bertukar pekerjaan yang mereka telah masing-masing memimpikan selama ini. Di sana Lina tinggal bersama sang nenek serta adiknya bernama Poppy, yang dimana ibu dan ayah Lina sudah meninggal. Jadi ia sekarang harus menjaga neneknya dan adiknya seorang diri. Setiap malam Lina pun selalu memutar sebuah perekam suara peninggalan sang ayah yang tengah berbincang untuk menidurkan sang adik. Sementara Don yang tinggal bersama sang ayah, yang dimana ayah Don adalah seorang ahli mesin dan elektronik yang begitu pintar, karena ia mampu membuat apapun dengan barang-barang seadanya. Lalu ketika hari berganti, yang sebenarnya mereka tidak mengetahui apakah ini malam atau pagi, karena mereka tak pernah melihat apa yang menjadi penanda, Lin yang akan bekerja sebagai pengantar pesan tampak begitu antusias menghadapi pekerjaannya itu. Di sana ia pun dengan cepat diberikan sebuah seragam oleh sang pemimpin. Lalu setelah itu ia pun langsung memulai pekerjaannya dengan sangat gembira, bahkan dengan cepat. Begitu juga dengan Don yang tiba di tempat pekerjaan. Meski dengan keadaan begitu gelap, tetapi ia begitu bahagia dengan pekerjaannya tersebut. Lalu suatu ketika, di mana ketika Lina mengirimkan sebuah surat ke orang pertamanya di area rumah kaca perkebunan, tiba-tiba saja terlihat ada seseorang dari arah luar yang mana sepertinya menghindar dari sesuatu.
Karena orang itu mengatakan bahwa dia melihat binatang yang begitu besar di kegelapan, yaitu di tempat terlarang yang tak boleh seorang pun lewati. Maka jika ada orang yang keluar dari perbatasan, mereka akan langsung dimasukkan ke dalam penjara, membuat orang tersebut yang terus saja merajuk, lantas langsung diamankan tanpa banyak perlawanan. Lalu di tengah situasi pekerjaan Lina yang begitu membingungkan, berbeda dengan Don yang sibuk mengawali pekerjaannya dengan memperbaiki pipa yang bocor, yang dimana akhir-akhir ini banyak sekali pipa yang bocor, namun tetapi pipa-pipa tersebut tidak terdapat gantinya, jadi kebocoran demi kebocoran yang ada hanya akan ditambal dan tak pernah diganti, yang mana sebenarnya ia belum mengetahui bayangan generator itu seperti apa sangat besar seperti yang diceritakan banyak orang, ataukah malah sebaliknya. Suatu hari terlihat Don yang menjelajahi terowongan di sebuah bawah tanah dengan menggunakan peta yang ia dapatkan dari seorang penjaga yang tua rentan yang tengah tertidur. Di sana ia pun melihat sebuah terowongan yang sudah dihapus dari kota, yang mana pintu itu juga tak bisa dibuka karena terkunci dari dalam, yang pastinya membuat Don tampak menjadi penasaran. Alih-alih mendapatkan apa yang ia inginkan, tiba-tiba saja tak lama kemudian, cahaya-cahaya di kota Ember pun padam, yang dimana kota itu mendadak gelap gulita sepenuhnya. Hal itu pun nyatanya sudah terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu ini, yang jelas saja hal itu pun disebabkan oleh generator yang sudah semakin tua. Lalu terlihat keadaan di tempat kerja Don pun seluruhnya tampak mulai sibuk, di mana orang-orang kini tampak sibuk memadamkan api yang membakar bagian generator. Namun Don hanya bisa terdiam karena untuk yang pertama kalinya, Don pun bisa melihat generator yang begitu besar dan tua itu. Maka setelah beberapa waktu kemudian, Lina yang kini beristirahat dan pulang ke area rumah, lantas berusaha mencari sang adik yang mana rupanya Poppy tengah bermain dengan kotak rahasia yang tersembunyi, dan Poppy memakan kertas yang terdapat di dalam kotak, membuat Lina yang melihat lantas penasaran apa yang sebenarnya tengah ia temukan. Merasa tak ada yang aneh dari kotak tersebut, Lina yang mulai kembali bekerja dan mendapatkan sebuah pesan dari seseorang yang bekerja di sebuah toko makanan untuk wali kota, yang mana isi dari pesan itu berkata, jika kapal yang akan dipakai sudah siap, Lina yang melihat hal itu pun langsung bergegas berlari menuju gedung wali kota untuk mengirimkan pesan kepada orang paling penting di kota Ember. Hingga ketika ia sudah sampai di sana, Lina tampak terdiam ketika melihat lukisan-lukisan wali kota dulu. Ia pun langsung mengingat bahwa salah satu dari lukisan itu adalah kakek buyutnya sendiri, yang dimana Lina adalah cucu dari wali kota ke-7, sebelumnya tewas tanpa sebab. Namun Lina sedikit bingung karena melihat sang kakek memegang kotak yang sama, seperti apa yang ia temukan di rumah. Hingga pada akhirnya Lina pun menyampaikan pesan itu kepada wali kota dengan begitu berhati-hati. Menambah penasaran dari Lina semakin menjadi-jadi. Ketika kembali ke area rumah, Lina yang telah mendapatkan kota yang begitu unik menurutnya karena sang kakek dulu pun turut memegang. Ketika ia melihat lukisan di kantor wali kota, membuat Lina yang penasaran kini terus saja melihat kotak tersebut, dan ia pun langsung membuka kotak itu, di mana di dalamnya terdapat sebuah surat yang sudah tak berbentuk. Lina pun langsung menyambungkan beberapa robekan surat yang diperbuat oleh Poppy beberapa waktu lalu. Setelah itu ia pun mencoba meraba-raba bagian kotak tersebut, hingga pada akhirnya ia pun menekan sesuatu yang mengeluarkan sebuah kaca bening bermotif, yang pastinya tidak ia ketahui apa yang ada di balik ini. Lalu ketika Lina mencoba menanyakan hal itu kepada sang nenek, membuat nenek Lina begitu antusias ketika Lina menemukan yang telah ia cari selama ini. Namun ketika Lina bertanya apakah ini, sang nenek yang sudah pikun tidak bisa mengingatnya. Bahkan di sana nenek yang sudah benar-benar tak sehat, seketika mendapatkan pertolongan dari dokter yang mengarahkan sang nenek untuk beristirahat secukupnya, karena sudah tak ada lagi obat yang ia punya, serta sudah tak ada lagi obat di kota Ember saat ini. Maka setelah dokter itu pergi, tiba-tiba saja lampu kota pun kembali padam, membuat Lina lantas langsung mencari sang adik di dalam kegelapan. Beberapa waktu setelah hidupnya listrik di kota, Lina yang beranjak ke area sang nenek tampak begitu terpukul ketika mengetahui jika sang nenek kini telah tiada. Maka setelah tak punya orang yang bisa merawat mereka kembali, pada akhirnya Lina dan Poppy pun kini ditampung oleh seorang wanita baik, karena mereka pun kini adalah seorang yatim piatu. Di sana Lina yang masih saja bingung tentang kotak ini yang mungkin begitu penting, lantas kini mencoba mencari Don guna memperlihatkan apa yang ia punya. Alhasil di sini Lina yang sekarang ditemani oleh Don lantas berusaha bekerja sama dan berharap mungkin Don bisa membantunya untuk memecahkan teka-teki ini, di mana dalam surat tersebut tertulis sebuah kata generator, meski sedikit tampak terlihat buram. Maka dari itu Don yang menyadari jika ini ada sangkut pautnya dengan generator, lantas mengajak Lina ke suatu tempat yang membuat ia pun menjadi penasaran, di mana ia mengajak Lina ke sebuah terowongan yang telah dihapus dari kota dengan cara menyelinap. Mereka pun kini lantas berusaha menuju sebuah pintu yang dikunci rapat. Namun ketika ia berusaha membuka,
Tak lama kemudian mereka melihat sebuah binatang yang sangat besar berjalan melaluinya begitu saja. Merasa tak paham apa yang ia lihat tadi, mereka pun yang kini turut memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Lantas kini benar-benar dibuat panik ketika itu nyatanya tikus raksasa, yang mana Lina langsung diarahkan masuk ke area terowongan yang mana itu adalah sebuah gudang makanan yang tak ada apapun di dalam sana. Meski harus mendapatkan ketegangan singkat karena tikus berusaha menangkap, namun beruntunglah Lina yang bersembunyi di area rak, membuat sang tikus yang memiliki ukuran besar harus terperangkap, membuat Dawn yang kembali dan berusaha menjemput Lina benar-benar lega ketika mereka berhasil kabur dari kejaran binatang yang tak pernah mereka lihat sebelumnya, yang mungkin itu adalah tikus purba, mengingat mereka tinggal di bawah tanah jauh dari permukaan. Hingga di tengah menghela nafas karena lelah, tiba-tiba Lina pun melihat sebuah helm yang digunakan oleh Dawn, yang mana di helm itu terdapat tulisan bernama Mayfleet. Dawn pun menjelaskan bahwa pengguna helm itu bernama Mayfleet menurut informasi yang ia dapatkan, jika dia tenggelam di dalam pipa dan tak bisa diselamatkan, yang mana ternyata Mayfleet adalah nama sang mendiang ayah Lina. Mengetahui informasi singkat itu, lalu Lina yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sang ayah dengan cepat menanyakan kepada seorang wanita pemilik rumah kaca, yaitu teman baik dari ayahnya dan mungkin saja ada hal yang bisa membantunya dalam memecahkan kotak tersebut. Merasa tak bisa menyembunyikan apapun dari Lina lagi karena ia telah besar, tak lama kemudian orang itu pun menunjukkan tempat tersembunyi di balik tembok, di mana sang wanita kini turut menjelaskan terkait kematian Mayfleet, yaitu ayah Lina. Pada awalnya sang ayah yang yakin jika ada jalan keluar dari kota Ember, lantas berusaha membangun sebuah kereta bawah tanah karena dia yakin jika dunia tidaklah sempit. Namun ketika tengah proses pencarian selama bertahun-tahun, sayang proyek tersebut harus dihentikan ketika ayahnya justru meninggal ketika ada sebuah air yang begitu besar di area aliran. Maka dari itu Lina yang mendapatkan titik-titik harapan jika di luar Ember ada kehidupan lain, dan kini berpacu untuk mencari tahu maksud dari kotak dengan selembar kertas tersebut. Lalu ia pun melihat salah satu temannya yang membawa barang yang cukup banyak, yang mana temannya itu membawa banyak makanan kaleng dan tampak terjatuh. Ketika Lina mencoba membantu, Lina benar-benar merasa curiga kepada temannya karena semenjak kelahiran sang nenek dulu, mereka tidak pernah melihat kembali makanan kaleng tersebut. Namun sang wanita berkata, jika ia mendapatkan hal itu dari sang kekasih yang berasumsi mungkin memilikinya dari pemberian kakek buyutnya dulu. Merasa semakin bingung apa yang tengah terjadi, setelah itu Lina pun segera mencari Dawn ke tempat kerjanya. Kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam pintu terowongan yang belum sempat mereka buka kala itu, yang mana sialnya ketika mereka berhasil membuka kunci, ternyata begitu mengejutkan jika di sana terdapat banyak sekali makanan, yang dimana makanan itu jika dibagikan mungkin akan membuat seluruh warga Ember tak lagi kelaparan. Dan ketika berjalan cukup jauh, mereka menemukan dalang di balik ini semua sebenarnya adalah wali kotanya sendiri, yang dimana wali kota itu menyimpan semua makanan untuk dirinya sendiri dan tak peduli kepada warganya yang kelaparan, membuat mereka berdua pun sangat kecewa atas apa yang dilakukan oleh wali kota dan berusaha pergi dari sana. Merasa cukup aneh dengan segala teka-teki yang mereka dapatkan, kemudian tanpa sengaja, Dawn pun mendengar suara ayahnya di sebuah mesin pemutar suara milik ayah Lina. Sontak dengan itu, Dawn pun menyadari bahwa ayahnya telah mencoba melakukan pelarian bersama ayah Lina. Lantas Dawn yang kini segera pulang seketika menemui sang ayah untuk meminta penjelasan apa yang telah terjadi. Namun sayang dari semua apa yang Dawn katakan, sang ayah malah mengelak jika ia tak pernah mencoba mencari jalan keluar setelah kematian sahabatnya, yaitu ayah dari Lina. Merasa jalan satu-satunya yaitu memberitahukan hal ini kepada wali kota. Dengan itu Lina yang mulai menemui wali kota guna menanyakan perihal kotak misterius peninggalan kakek moyangnya dulu. Namun sialnya anggapan sang wali kota jauh dari harapan ketika ia malah menuduh Lina menyembunyikan aset negara dan berusaha merebutnya dari tangan Lina. Di sana Lina pun tampak terpaku ketika sang wali kota memiliki lempengan kaca transparan seperti di kotak, hingga Lina yang mencoba mempertahankan. Sesaat ketika hendak ditangkap, beruntunglah tiba-tiba lampu kota Ember mendadak padam, membuat Lina langsung melarikan diri, yang terlebih dahulu berhasil mencuri lempengan kaca transparan lain yang wali kota miliki. Alhasil menyadari kehilangan itu, sang wali kota pun mengarahkan bawahannya untuk mengejar Lina. Para polisi yang datang ke area kediaman Lina tampak mendapatkan arahan jika Lina memiliki janji dengan Dawn. Para polisi yang mengetahui jika Lina pergi dengan Dawn pun membuatnya harus menjadi buronan. Sontak ketika Dawn tengah di rumah, ia mendapatkan beberapa polisi datang. Meski tak paham mengapa dirinya menjadi buronan, namun Dawn yang panik lantas berusaha melarikan diri berkat bantuan dari sang ayah yang berusaha mengelabui polisi. Dawn yang tahu di mana Lina berada. Alhasil dari pencarian itu, mereka yang kini saling bertemu. Dengan cepat Dawn diarahkan Lina ke dalam sebuah ruangan rahasia, tepat sebuah kereta mendiang sang ayah tewas.
Don yang sadar bahwa kereta itu adalah buatan dari sang ayah, karena sang ayah pernah menceritakan jika dulu ia pernah membuat kereta bawah tanah seperti ini, membuat mereka berdua yang tidak mempunyai pilihan, lantas bergegas pergi dari sana menggunakan kereta ke suatu tempat yang tak tahu arahnya kemana, hingga ketika mereka tiba di ujung terowongan dan mendapati tumpukan sampah yang Kota Ember keluarkan. Ketika mereka hendak pergi untuk mencari tahu lebih dalam, Lina lantas menunjukkan kartu milik wali kota kepada Don, yang persis seperti di kotak, yang mana itu adalah gabungan untuk menjadi satu kode, yang kini tergambar lambang generator. Mengetahui jika mereka diarahkan menuju ke sana, Lina terlebih dahulu menahan hal itu, karena ia ingin menjemput sang adik terlebih dahulu. Hingga di sisi lain, para warga yang tengah merayakan acara tahunan Kota Ember, yang dipimpin langsung oleh wali kota, menyadari sang adik tengah dalam kumpulan, lalu Lina segera mengarahkannya untuk datang dengan suara siulan. Maka setelah bertemu, mereka pun lantas segera menuju area generator. Sesampainya di sana, ia mencoba membuka pintu generator itu, di mana akibat acara di kota, membuat generator kini sepi dari pekerja. Namun ketika proses membuka pintu generator, hal itu tidak berlangsung mudah karena Don tak kunjung bisa membukanya. Hingga tanpa disengaja, Lina pun melihat kemiripan kertas itu dengan ukiran yang berada di lantai, membuat ia pun langsung mengarahkan Don untuk menemukan petunjuknya dengan mencocokkan pada gambar yang mengarah ke area loker. Lalu ketika Don mencoba mencari tahu ke titik-titik teka-teki ini, tiba-tiba mereka pun dibuat terkejut ketika melihat di belakang loker terdapat beberapa perahu yang seperti sengaja disiapkan, di mana secara otomatis perahu itu pun kini turut bergerak ke dalam ruangan generator. Mereka yang penasaran lalu mengikuti ke arah mana perahu ini pergi, di mana nyatanya itu diarahkan ke area bendungan kecil dengan air. Namun sayangnya akibat air yang dangkal dan bendungan yang besar menghalangi laju perahu tersebut. Misteri demi misteri pun kini mereka pecahkan. Di sana Lina yang tahu jika ini adalah komponen mereka untuk keluar dari Ember, lantas langsung membaca petunjuk selanjutnya di area kertas petunjuk, yang mana mereka pun kini diarahkan ke dalam ruangan kontrol, guna membuat genangan besar di area bendungan. Mereka yang kini mulai mengikuti petunjuk lantas begitu terkejut ketika lempengan kaca yang ada di kotak misterius nyatanya adalah kunci dari sistem generator. Hingga kini mereka yang menghadapi beberapa sistem yang membingungkan. Beruntungnya hal itu pun turut tergambar di area step-step di area kertas. Alhasil mereka yang turut menyalakan mesin mengikuti langkah demi langkah sesuai petunjuk di kertas, membuat mesin kini sepenuhnya menyala. Namun tak berlangsung lama, tiba-tiba saja kincir itu pun macet dan mengakibatkan kerusakan beberapa bagian mesin. Namun beruntunglah penjaga generator yang sudah rentan tiba-tiba mencoba memperbaiki kincir tersebut. Metal itu Don yang kini turut membantu. Seketika ia mengajak pergi dari kota, namun kakek tua itu menolak, di mana ia memilih menjaga kincir tersebut karena ini sudah menjadi bagian pekerjaannya. Alhasil pria tua yang terus berjaga untuk memastikan bendungan tidak macet, seketika mengarahkan Don, Lina, dan Poppy untuk naik perahu yang kini mengarahkan mereka keluar dari Ember ke sebuah saluran yang begitu gelap. Sedangkan di sisi lain, di tengah aksi yang dilakukan penduduk guna memperingati hari jadi Kota Ember pun, tiba-tiba beberapa lempengan dan bangunan kini porak-poranda. Terlihat wali kota yang ketakutan pun berniat menyelamatkan diri menuju ruangan rahasianya yang penuh dengan makanan. Namun ketika berada di dalam, tiba-tiba muncullah tikus raksasa yang terjebak ketika mengejar Lina kemarin dari arah depan dan langsung memangsanya. Sementara Don dan Lina yang terus saja bertahan di perahu yang terus saja melaju, mereka kini tampak melewati berbagai rintangan yang ada serta mengalir entah kemana. Maka setelah melakukan perjalanan yang cukup singkat karena cepat, menuntun mereka pada akhirnya sampai di sebuah dermaga, dan mereka pun langsung menaiki sebuah tangga yang panjang serta memasuki bangunan tua yang sudah terbengkalai. Namun ketika mereka tiba di sebuah tempat, mereka pun dibuat frustasi karena di luar Ember pun sama saja hanya ada kegelapan, dan harapan mereka untuk bertemu lebih baik serta tempat yang lebih terang pun sirna. Namun tak lama kemudian, terlihat kilauan cahaya dari matahari yang terbit, membuat mereka yang melihat tampak terpukau bahkan bahagia ketika untuk yang pertama kalinya mereka melihat cahaya matahari. Lalu tak jauh dari sana mereka pun menemukan sebuah lubang, di mana dari atas sana mereka melihat Kota Ember yang begitu jauh di bawah dengan hanya terlihat sinar saja. Maka dari itu demi menyelamatkan semua untuk meninggalkan Kota Ember, setelah itu mereka pun mencoba mengirimkan sebuah batu yang berisi surat yang mana mereka tulis tahap-tahap keluar dari kota. Di mana beruntungnya batu itu pun jatuh di tangan yang tepat, yaitu oleh Ayah Don, yang sepertinya akan turut mengajak pergi seluruh warga meninggalkan kota dengan cara yang telah tertulis. Hingga film City of Ember tahun perilisan 2008 pun ini selesai.